Oke, teman-teman, salam alat berat ya. Jadi di beberapa minggu yang lalu ya, saya bikin story dan banyak teman-teman yang berkomentar, pertama terkait ini. Jadi di sini apa namanya? Ya ini problem lah teman-teman, dan ini udah saya bikinkan videonya di YouTube, silakan ditonton aja karena penjelasannya agak lumayan lebar lah. Tapi kalau teman-teman yang pengen langsung ke intinya, ya ini dikarenakan ada kesalahan atau apa ya bahasanya, pada saat penggantian injektor itu tidak teliti ya, di mana ring tembaga atau kita ngomongnya gasket kuningannya kondisi rusak atau bahkan mungkin tidak ada atau mungkin double kepasang, sehingga apa, tekanan kompresi itu bocor ya teman-teman, masuk ke return fuel dan nanti masuk ke tangki, sehingga apa, mengakibatkan bahan bakar itu ya apa ya, ya jadi mendidih lah, berasap. Tekanan kompresi kan udara panas ya, ratusan derajat ya, di situ ada solar, ya udah, ya jadi kayak kalau air itu ya kayak mendidih ya, kalau udah mendidih ya keluar asap. Sebenarnya bukan hanya karena kompresi Pak, tapi dikarenakan karena bukan hanya tekanan kompresi, maksudnya tekanan power juga iya ya. Saya buktikan ya, ya silakan tonton videonya. Jadi bukan hanya tekanan kompresi, jadi tekanan pada saat langkah power pun ya, udara yang udah meledak itu bisa masuk ya. Tuh, jadi kalau kalau nanti ditanya ini tekanan umumnya sih sebenarnya gitu ya, umumnya karena tekanan kompresi, padahal bukan. Tekanan kompresi tambah lagi mungkin tekanan langkah power. Oke, itu. Terus yang kedua adalah masalah ini ya tentang video ini. Video ini itu juga beragam ya. Ini adalah sebenarnya bisa terjadi di semua eskavator. Khususnya mungkin kita bahas Komatsu ya teman-teman. Jadi pun udah saya bikin videonya, silakan, saya udah dengan detail menjelaskan dari mulai bagaimana sih cara pemeriksaannya kok seperti ini bang, bagaimana akibatnya ya. Kalau ini dibiarkan, ini terjadi kepakuman. Jadi bukan pressure berlebih atau bukan over pressure, justru ini kepakuman. Kalau ini dibiarkan, maka ini yang terjadi, su piston bisa kena. Ya, detailnya ya teman-teman tonton di YouTube lah ya. Oke, selanjutnya yang ini. Kita bahas yang agak lama, yang ini. Bahas yang ini ya. Ini pun pernah saya bikin story ya, di mana ada sebuah foto, bisa tanya, ada yang aneh nggak gitu ya. Jadi banyak jawabannya yang agak-agak unik ya. Izin jawab dan jika fuel masih pakai biosolar B30 yang sejenisnya, produknya nggak jauh-jauh dari biosistem, bisa disuplai pump, bisa injektor yang failure. Padahal saya ngomong ini, video ini ya teman, apa foto ini, ada yang aneh nggak, itu aja Pak. Kok tiba-tiba langsung ke video, langsung ke injektor, langsung kemana-mana gitu ya. Padahal dari sini ada yang aneh nggak dari foto ini foto kiriman teman-teman, foto kiriman dari teman kita dulu ya teman-teman. Agak unik juga trouble-nya gitu. Dan ini saya sampaikan bahwa ada beberapa senior kita hanya dari foto aja udah bisa tahu indikasi. Jadi Anda sudah tidak terlalu banyak lebar, udah kalau saya minta foto udah kirimkan foto video. Kenapa? Karena ini membantu kita ya, membantu mempercepat proses penanganannya gitu loh. Jangan sampai kemana-mana kan, kayak tadi kan dikirim fotonya saja udah berbicara view system ini apa, padahal sih udah jelas loh. Sehingga apa, kalau udah foto begini arahnya nanti kemana-mananya enak. Oh ini pak yang dicek, kita dicek ya. Ini udah mulai ya, udah mulai oke ya. Host supply fuel ke, salah juga. Ini dia host supply fuel kebalik kah, biosistem bermasalah kan ya. Next, turbo cas, kayak ini udah ada tanda-tanda nih dari mas nih, udah oke lah ya. Walaupun dari foto itu ya turbo cas kan nggak kelihatan kan, kok dia bisa ngomong turbo cas sih gitu. Next, nah ini udah mulai betul ya, kayak host inlet manifoldnya kempot ya teman-teman, kayak kempot. Kemudian di sini ada lagi yang membalas, host upper coolernya kempot kan, belintir masangnya. Oke, next lagi ini ya teman-teman. Sorry, di sini kalau dari video ini, foto ini, nah ini kan kelihatan aneh hostnya kan, bentuknya kok kempot, riset. Nah ini udah, ya bandingkan dengan yang ini kan bagus bulat tuh teman-teman ya, kelihatan. Ini kan host yang dari after cooler yang nanti menuju ke intake manifold, yang nanti masuk ruang bakar lah lewat valve kan, intake valve kan. Ini pernah saya bahas masalah air system, silahkan teman-teman tonton lah di video saya. Cuma video-videonya saya juga lupa yang mana, jadi cari aja. Jadi saya ada 500 lebih video teman-teman.
tontonlah. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda kayak gini lagi, nggak akan saya layanin. Karena udah ada di YouTube gitu. Kalau Anda nanya lagi sementara udah ada video saya di YouTube, nggak selesai gitu. Saya nggak bisa bikin konten yang lain gitu, ya kan? Kan banyak yang kemarin fuel system injektor, kan udah kita bahas, Pak. Tontonlah, ya. Ngukur injektor itu bagaimana, ngukur ini bagaimana, kan udah saya bahas kan. Kalau ini berulang lagi gitu, nggak kelar-kelar kita. Nah ini yang lebih detail ini ya. Kondisi host ini teman-teman, pada saat engine hidup, engine mati, direlit pun engine-nya ini harus posisi begini, tidak boleh mengkerut. Ya, kalau dia mengkerut berarti tandanya apa? Terjadi terjadi kebuntuan atau kerusakan lah. Bisa jadi aftercoolernya sendiri yang buntu sehingga apa? Kurang. Yang kedua bisa jadi turbonya yang rusak. Ketiga bisa jadi mungkin ada kebocoran hose yang di suctionnya juga ya. Jadi udara nggak maksimal gitu masuk sini. Yang ketiga bisa jadi filter udara buntu. Biasanya yang kecil ya, yang innernya. Yang ketiga bisa jadi pre-cleanernya buntu, ketutup plastik, ketutup kain kan. Jadi nggak maksimal. Tuh teman-teman ya. Jadi di Pito itu tadi yang benar ya 80% sih benar ya saya nyatakan. Walaupun ada satu atau dua sisanya ya kemana-mana lagi. Bahwa di sistem udara di basicnya ya, kita kalau dulu belajar basic kan sistem udara itu kita mengenal ada dua istilah. Ada yang namanya natural aspirated, terus yang kedua kita mengenal turbocharged. Natural aspirated atau aspirated apa ya? Aspirasi spare part Astra dong ya. Natural aspirated adalah udara itu masuk ke dalam ruang bakar berdasarkan hisapan piston kan? Hisapan piston gitu. Tapi kalau untuk turbocharged adalah sistem udara yang dilengkapi dengan turbocharged. Jadi ada komponen lagi namanya turbocharged yang dimana sebenarnya dia berfungsi untuk memasukkan udara lebih banyak lewat turbocharged. Jadi turbocharged ada dua ya, ada yang menggunakan diputar ikut panbel atau gear, ada juga menggunakan udara atau gas buang. Nah, umumnya kalau di Komatsu kita menggunakan gas buang. Jadi si udara itu yang dari ambient atau dari udara luar dihisap lewat free cleaner, lewat filter udara, turbo baru didorongkan oleh kipasnya turbo itu ke aftercooler kemudian masuk ke ruang bakar. Makanya kalau teman-teman perhatikan dengan detail, pada saat direlit, hose ini sebenarnya agak mengembang. Agak kayak urat nadi. Iya, ada yang begitu Pak. Ini masuk berarti itu bagus Pak. Ya, tapi gini, natural aspirated ada yang tidak dilengkapi dengan turbo berarti natural aspirated. Tapi kalau dilengkapi dengan turbo berarti itu dua, Pak. Sistem udaranya dua, yaitu apa? Natural aspirated dan turbo itu. Ya, jadi, Bang ini turbo charge berarti nggak pakai natural aspirated? Enggak. Ya Bang pistonnya kan ada juga, tetap dihisap dong sama piston kan? Nggak mungkin ya piston, ya kan? Makanya menunjukkan kalau kempot tadi, kita lihat, nah kempot ini teman-teman, ini menunjukkan apa? Turbocharged atau sistem boost pressure-nya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian natural aspirated-nya masih berfungsi dengan baik. Ya. Kalau tekanan di intake manifold menggunakan turbocharged namanya boost pressure. Kalau yang tekanan di intake-nya dia menggunakan natural aspirated tanpa turbo itu namanya istilahnya air intake resistant kalau nggak salah. Jadi walaupun ini ada turbo charge, tetap dia menggunakan natural aspirated. Ini double, dua sebenarnya. Jadi menunjukkan ini kenapa sistemnya boost pressure-nya turbo charge tidak berfungsi. Tapi di sini natural aspirated-nya masih bagus, daya hisap pistonnya masih oke, Pak. Ya, sehingga apa ini kempot. Di sini udara berkurang ya. Nah tadi kan aftercooler, turbocharged, filter udara, cleaner yang buntu atau problem, tapi piston masih ngisep. Ini membuktikan, makanya dia kempot. Tuh teman-teman ya. Jadi ada dua sistem dalam turbocharged itu, ada turbocharged, ada natural aspirated. Ya ini jadi sempat jadi ada masalah juga ya. Loh, kok bisa Bang ini turbo kan ini? Ya ini dihisap Pak. Kok turbo misalnya gini. Maksud saya gini ya teman, sorry ini panjang lebar. Maksud saya gini, teman-teman tuh kalau misalkan Bang ini turbonya rusak. Oke. Entah karena patah atau apa ininya ya. Tapi ininya kok
masih bisa kehisap kan. Turbo udah nggak bisa memberikan tekanan udara kan, putarannya rusak lah, baling-balingnya rusak. Tapi kok ini masih bisa kempot, ya berarti karena bukan karena turbonya, karena kehisap Pak. Itu jadi sama-sama. Akan tetapi saya pernah ngukur bahwa tekanan ketika unit normal ya, unit normal, tekanan boost pressure atau tekanan turbo charge itu pasti di atas tekanan air intake resistan. Tuh, tuh, tuh. Jadi ini sebenarnya enak. Turbo charge mengirimkan udara bertekanan, piston udah tinggal mangap, udah tersedia semua udara, langsung naik turun doang kan. Itu ya basicnya teman-teman. Ini sebenarnya basic banget lah kayak gini tuh. Ya teman-teman jaga filter udaranya. Mengenai bang filter udara kok ada dua ya, udah tuh udah basic 5 tahun lalu kita bahas, nggak usah berulang-ulang lah ya teman-teman. Terbocas juga udah kita pernah bahas, after cooler ya dibersihkan segala macem. Kita pernah ngukur loh boost pressure, kita pernah ngukur apa namanya tekanan intake ya kalau nggak salah, pernah ya. Oke teman-teman, itu aja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kita diskusi. Kalau teman-teman ada yang mau disanggah atau mau debat, silahkan di kolom komentar. Kalau untuk yang di Instagram mungkin mau DM silahkan ya. Tapi saya nggak janji ya bisa membacanya karena terlalu banyak sekarang, overload ya teman-teman. Makanya itu kenapa saya vakumkan TikTok, karena overload. Instagram nggak ke handle, YouTube nggak ke handle, apalagi tambah TikTok. TikTok lebih ngeri lagi Pak, basic banget ditanya. Oli segala macam, padahal udah di YouTube ya. Jadi maksud saya gini, untuk teman-teman tolonglah tonton dulu di YouTube itu. 500 video Anda tonton, jaminlah pertanyaan Anda udah selesai gitu. Soalnya kalau Anda tonton nggak ada ketemu, ayo kita bahas. Jadi akan saya bikin konten lagi. Jadi supaya apa? Tidak berulang-ulang lagi. Itu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Salam alat.